Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama di sini kami akan mempresentasikan hasil program yang telah kami buat, yang mana program ini kami buat dengan tema yaitu program perpustakaan. Yang mana program ini bisa membantu untuk karyawan perpustakaan dalam menginputkan sebuah data-data perpustakaan. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Yusuf Amirullah dengan NIM 21122086, diteruskan oleh teman-teman saya. Saya Pavel Yusuf Dewaskito dengan NIM 21122077. Saya Gira Sinakti dengan NIM 21122076. Saya Fatir Iqbal Santoso dengan NIM 21122103. Saya Afifah Permatasari dengan NIM 21122099. Itulah perkenalan singkat dari kami. Kemudian kita masuk untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dimulai dari bagian mendemonstrasikan program kami. Monggo teman saya. Oke, jadi yang pertama, ini adalah tampilan awal dari program kami. Terdapat judul program, yaitu program perpustakaan, dan juga terdapat 7 pilihan. Yang pertama ada tambah data, yang kedua lihat data, yang ketiga ada cari data, yang keempat ada hapus data, yang kelima ada tampil data antrian peminjaman, yang keenam ada update antrian peminjaman, yang ketujuh ada keluar. Nah, pertama-tama di sini user diminta untuk memasukkan pilihan. Kita coba dari yang pertama, yaitu tambah data. Nah, selanjutnya user akan diminta untuk menginputkan jumlah data yang akan diinputkan ke dalam program tersebut. Misal kita masukkan 2. Nah, di sini muncul output, yaitu input identitas pertama. Nah, kemudian user diminta untuk memasukkan nomor ID untuk buku yang akan dimasukkan. Misal kita masukkan 1. Nah, muncul lagi user diminta untuk memasukkan judul buku. Nah, misal kita masukkan ini. Nah, muncul lagi user diminta untuk memasukkan nama penulis buku. Misal kita tulis ini. Muncul lagi diminta untuk memasukkan nama penerbit. Yang terakhir, user diminta untuk memasukkan tanggal terbit dari buku tersebut. Selesai mengisikan identitas buku pertama, selanjutnya akan diminta untuk mengisi identitas buku kedua, dan pengisiannya sama seperti yang di atas tadi. Nah, setelah diisi semua, akan keluar output di mana user diminta mengisikan Y atau N. Untuk Y untuk melanjutkan dan N untuk keluar dari program tersebut. Jika ingin melanjutkan, user diminta untuk menginputkan Y. Nah, setelah diinputkan Y, user akan kembali ke tampilan awal program. Nah, untuk melihat data yang telah diinputkan tadi, user bisa memasukkan pilihan nomor 2. Nanti di bawahnya akan muncul data-data dari buku yang telah diisikan tadi.
Dan untuk yang nomor 3 digunakan untuk mencari data buku yang diinginkan dengan mengisikan ID dari buku-buku tersebut. Misal kita ambil ID 1. Nah, di bawahnya akan muncul data-data dari buku ID nomor 1. Selanjutnya ada nomor 4 yaitu hapus data. Di sini berguna untuk menghapus data buku yang sudah diinputkan tadi dengan cara memasukkan posisi ID yang ingin dihapus. Jadi misal kita akan menghapus buku nomor 2. 2. Kita enter, maka buku nomor 2 akan hilang. Nah, selanjutnya ada tampil data antrian peminjaman. Karena di sini kita belum mengisi data antrian, maka di sini masih berisi tulisan data antrian kosong. Memasukkannya, kita akan menggunakan pilihan nomor 6 yaitu update antrian peminjaman. Nah, di sini terdapat pilihan lagi yaitu yang pertama ada bersihkan antrian, yang dimana untuk menghapus semua antrian. Yang kedua ada tambah antrian untuk menambahkan antrian. Yang ketiga untuk bisa dibilang untuk menghapus antrian yang sudah selesai diisi. Nah, karena kita akan menambah, kita pilih 2. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan data yang ingin dimasukkan. Misal kita masukkan 2. Di situ akan muncul data antrian yaitu nomor 1 dengan ID 2. Kita lihat lagi ke tampil data antrian peminjaman. Nah, di bawah sini akhirnya muncul mana antrian yang barusan kita masukkan yaitu nomor 1 dengan ID 2. Sekarang kita coba tambahkan satu lagi data antrian yaitu 3. Kemudian kita pilih yang nomor 3. Itu antrian selesai. Nah, setelah user menginputkan pilihan nomor 3, maka program akan menjalankan yaitu mengambil data nomor 2. Yang dimana berarti nomor 2 tersebut telah diinputkan ke dalam program. Dan pada daftar antrian ID nomor 2 tersebut sudah hilang dan nomor 3 ini dan antrian nomor 3 naik menjadi antrian nomor 1. Kita coba tambahkan lagi 4. Kemudian sekarang kita coba untuk menu nomor 1 yaitu bersihkan antrian. Maka data antrian yang sebelumnya ada 2 jadi kosong karena telah dihapus semua. Sekian demo dari program kami. Sesi selanjutnya kami akan menjelaskan kode dari program kami tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kode program perpustakaan kami yang sebelumnya sudah didemonstrasikan oleh teman saya. Langsung saja di sini pada baris pertama hingga baris ke-6 ini merupakan file header yang mempunyai fungsinya masing-masing. Semisal IOStream ini adalah untuk fungsi input output, lalu conio.h ini untuk fungsi get. Selanjutnya pada baris ke-7 ini di fetch max 10 ini untuk mendefinisikan konstanta max sama dengan 10. Baik, selanjutnya pada baris ke-11 ada struct queue yang di dalamnya ada member berupa pinjam max ini berupa array, lalu ada int head dan int tail. Selanjutnya ada struct
pada baris ke-27 hingga baris ke-39 ini merupakan deklarasi prototipe fungsi yang akan digunakan di sini. Baik, selanjutnya adalah di bagian menu int main ada di baris 42. Di sini yang pertama ada pendeklarasian variabel x dengan tipe double integer. Selanjutnya ada int pilihan sama dengan get option. Lalu char is continue. Di sini juga ada enum option add sama dengan 1, show data, short search, delete, show queue, queue menu, finish. Ini adalah deklarasi enumerasi yang digunakan untuk memberi nama pada setiap pilihan menu. Selanjutnya ada while. While ini akan berjalan pada pilihan tidak sama dengan finish yang akan menjalankan perintah switch case. Di sini yang pertama ada case add yang akan memberikan output menambah data dan akan menjalankan fungsi indata. Fungsi indata sendiri akan meminta user untuk memasukkan berapa banyak data yang ingin diinputkan. Lalu user juga akan diminta untuk memasukkan ID, judul buku, penulis buku, penerbit buku, dan tanggal terbit. Lalu di case yang kedua tuh show data akan menampilkan output berupa menampilkan data buku dan akan menjalankan fungsi print data. Fungsi print data sendiri itu akan menampilkan ID, judul, penulis, penerbit, dan tanggal terbit yang sudah diinputkan oleh user. Selanjutnya adalah case short search. Akan menampilkan output berupa short search data. Ini digunakan untuk mencari data yang akan menjalankan fungsi short search. Di sini kita menggunakan bubble sort ascending. Apabila ID yang berada di bawah lebih kecil, maka akan ditukar di atasnya, sehingga data terbesar berada di bawah dan data terkecil ada di atas, dan itu akan terus diulang hingga data ditemukan. Lalu yang seterusnya ada case delete. Di sini akan menampilkan output berupa hapus data dan menjalankan fungsi hapus data. Di hapus data di sini apabila n sama dengan posisi ini digunakan untuk mencari alamat yang ingin dihapus. Jika n kurang dari panjang array, akan melakukan increment hingga data yang diinginkan ditemukan dan dihapuskan. Begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Berikutnya ada pilihan case queue menu. Ini adalah pilihan dari menampilkan menu antrian. Yang pertama ada variable integer pick, lalu ada perintah untuk memilih pilihan dari menu antrian. Yang pertama ada 1, bersihkan antrian, 2, tambah antrian, 3, antrian selesai. Lalu untuk perintah masukkan pilihannya, yaitu ini akan dimasukkan ke variabel pick tadi. Berikutnya ada percabangan kondisi jika pick sama dengan 1, ini akan menuju ke fungsi clear queue, berarti membersihkan antrian. Lalu dia akan menampilkan daftar antriannya, itu list ini. Ini untuk clear queue-nya fungsinya, yaitu dengan value dari antrian head dijadikan 0 dan antrian tail dijadikan 0. Lalu pada fungsi listnya, yaitu untuk menampilkan daftar yang tersedia dari antriannya.
cout daftar yang tersedia dan lalu akan menuju ke fungsi print ID. Print ID ini akan menampilkan daftar dari queue-nya yang tersedia. Nah, lalu berikutnya ada daftar pada antrian print queue. Ini dia akan menampilkan data dari antrian yang sudah ada. Nah, jika data antrian kosong, maka akan muncul jika belum diinputkan data antriannya, maka akan muncul data antrian kosong. Lalu jika memilih pilihan 2, maka akan masuki enqueue atau fungsi untuk menambah antrian enqueue. Nah, ini awal-awalnya akan menampilkan list dari daftar antrian yang sudah ada atau belum. Lalu jika tidak penuh integer, maka akan integer baru. Data yang akan dimasukkan ini akan dimasukkan ke integer baru. Nah, lalu setelah itu, setelah diinputkan data antriannya, maka data akan ditambahkan dari print queue ini. Nah, dimasukkan ke sini. Nah, lalu pada pilihan ketiga akan menuju ke fungsi dequeue dan list. Dequeue nah, ini akan mengambil data dari yang sudah diinputkan tadi. Antrian, jika tidak ada maka antrian kosong. Lalu selanjutnya, jika tidak memilih maka error. Maksudnya selain dari pilihan 3 ini, maka error. Lalu berikutnya ada label continue cout. Lanjutkan, ini adalah perintah di mana user akan disuruh untuk melanjutkan atau tidak. Nah, jika user memilih Y maupun yang kapital Y besar, maka akan menuju ke pilihan get option. Berarti kembali ke menu utama program tersebut. Ini kembali ke menu utama. Nah, jika user memilih N atau no, maka program akan berhenti. Dan jika user menginputkan di luar dari Y sama N, maka akan muncul error. Seperti itu. Lalu programnya akan selesai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulannya adalah semoga dengan adanya program ini dapat membantu perpustakaan dalam mendata buku dan antrian peminjaman buku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak salah kata atau kurangnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan karena kullu bani Adam khotoun. Tiap anak turun Adam pasti punya banyak salahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.